Halo, selamat malam, saudara-saudara, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang membahagiakan, dan tentunya saya berharap Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin. Ya. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita akan kedatangan seorang tamu ini yang saya kenal juga begitu luar biasa. Jadi memang beliau ini sudah lama berkecimpung. Jadi saya pun tidak tahu karena saya nggak tahu nih beliau nih lahir di Jakarta apa di Jerman. Nah, ini nanti kita tanya ya. Oke, Bro Guido. Oke, malam Bro. Selamat malam. Good to see Ya, you, bro. Apa kabar? selalu kabar luar biasa. Oh, that's good. That's good. Oke, baik. Saya panggil Bro atau Bapak enaknya ini hari ini? Apa aja, Apa bro? aja ya? Oke ya. eh Mas, apapun deh. Oh ya. Oke, kita panggil Bro aja ya, karena kita cuma cakap-cakap santai aja ya, supaya bisa teman-teman juga bisa menikmati belajar pengalaman di dalam untuk membangun hidup. Nah, baik Bro Guido, mungkin bisa cerita dulu sebelum kita masuk ke dalam topik yang kita akan bicarakan, the wisdom of giving ya. Nah, Bro Guido bisa cerita dari masa kecil, apakah lahir di Indonesia atau dari luar? Terus dulu waktu masih kecil kira-kira ada pernah terbayang mimpi apa nggak gitu? Nah, kira-kira gimana Bro Gido? Mungkin sedikit pengalamannya nih. Iya, terima kasih. Em, saya lahir di Jakarta dan juga besar di Jakarta. Dulu sekolahnya di sekolah internasional, di sekolah Jerman sampai SMA, lalu em, kuliahnya di Jakarta. Dan Oh, setelah itu kerja di Jakarta terus sampai sekarang. Tapi oh, saya awalnya warga negara Jerman dan itu saya lepas. Jadi sudah warga negara Indonesia udah sekitar 20 tahun sekarang. oh, oke. Jadi dulu siapa yang orang tua papa atau mama yang dari Jerman? Ya, ayah saya dari Jerman ke Indonesia dan jatuh cinta dengan orang Indonesia seperti itu. Memang banyak orang luar suka jatuh cinta sama orang Indonesia ya, ya. Betul, betul. Orang Indonesia penuh keramahan katanya gitu ya. Jadi Benar, enak diajak benar. ajak berumah tangga ataupun berhubungan begitu ya. Ya, Begitu. itu salah satu pembeda yang terbesar yang ayah saya lihat. Dan juga karena kakak saya satu tinggal di Seattle di Amerika Serikat, satu lagi di Singapura, mereka juga bilang bedanya itu. Di negara yang dibilang maju, yang secara ekonomi maju, industrialized, tapi dari segi kebahagiaan manusianya belum tentu juga, kesehatan psikologisnya belum tentu juga. Dan salah satu cirinya memang orang Indonesia itu umumnya ya itu ramahnya benar-benar dari lubuk hati, nggak Hmm, dibuat-buat. buat-buat ya. Betul-betul tulus gitu ya. Eh, Yes, asal jangan kena pengaruh-pengaruh yang lain aja yang negatif ya. betul. Oke, jadi Bro Guido waktu itu sekolah dari International School dari SD sampai SMA. Terus lanjut juga terus masih di Indonesia ya, masih di Di Jakarta Indonesia, terus iya. jadi nggak balik lagi ke Jerman gitu. Eh, enggak, karena memang apa tadinya sih rencana mau sekolah lagi di Jerman, cuman keburu kerja jadi belum nggak kesampaian dan kerja sibuk sekali. Ya udah akhirnya fokus ke pekerjaan. Berapa tahun lalu, 2 tahun lalu sebenarnya mau ke Jerman sih karena ayah saya kan dari situ mau pulang kampung, tapi keburu ada COVID dan sekarang mungkin ya agak susah karena ayah saya udah tua dan lemah dan juga lagi agak sakit. Oke. Jadi di sana masih ada paman, bibi, apa gitu, saudara dari ayah masih ada? Udah nggak ada, udah pindah ke Amerika Serikat. Tante saya di Amerika tinggalnya, di Oke, di California sih, ya. oke, I see. Oke, baik, baik kalau gitu. Ya. Nah, oke, baik kita akan masuk ke dalam topik yang Bro berikan ya, the wisdom of. Mm-mm. Tapi sebelum itu ya, mungkin Bro Guido bisa cerita sekarang karirnya nih ya sebagai apa gitu. Saya usaha sendiri sih, jadi sejak
Jadi awalnya saya kerja di perusahaan konglomerat di Indonesia, cuman em, sejak tahun 97 sebenarnya saya pindah. eh, Sebenarnya dimulai oleh ayah saya sih, suatu em, firma riset. Tapi Hmm. sekarang sudah beralih sebenarnya sejak tahun 2000-an awal udah riset udah porsinya sangat kecil. Jadi Hmm. terutama sekarang itu lebih banyak untuk due diligence, untuk kepatuhan, untuk valuasi aset, dan untuk investment sih. Jadi sebelum ada merger acquisition, sebelum ada investasi di Indonesia, nah kita kadang suka membantu dengan partner search, juga mengevaluasi partnernya ini layak atau tidak dijadikan partner, seperti itulah kira-kira. Oke, jadi pekerjaan Bro Guido itu meriset gitu, artinya perusahaan asing yang mau masuk atau perusahaan lokal juga bisa begitu. Dan untuk Kebanyakan, betul, oke. kebanyakan perusahaan asing yang mau masuk atau ada beberapa pemerintah dari luar negeri, misalnya pemerintah Italia, kita juga memberi survei, cuman itu porsinya tinggal sedikit. Jadi kita untuk Italian Trade Agency masih, untuk Departemen Perdagangan Amerika Serikat juga masih ada, cuman itu sedikit. Jadi porsi lebih besarnya sekarang itu anti korupsi, membuat program anti korupsi yang solid untuk perusahaan-perusahaan, dan juga yang namanya uji tuntas. Jadi ditinjau dari aspek legalnya, dari aspek eh, apa reputasinya, keuangannya, dan seterusnya. Jadi supaya bikin keputusan tuh yang lebih mantep. Jadi ini seakan-akan sebelum menikah dengan seseorang itu mengecek latar belakang orangnya dulu, Oh, apakah sehat atau tidak perusahaan tersebut, seperti itu. oke. Jadi sebelum mereka masuk ke Indonesia, jadi Bro kasih suatu riset dulu ya supaya bagaimana perkembangan di Indonesia dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Itu salah satunya juga seperti itu, betul. Ya. Good, good. Oke. Baik, baik. Terima kasih, Bro. Jadi minimal kita tahu nih ya, pekerjaan Bro ini sangat penting nih ya buat untuk orang Indonesia juga bagi orang luar negeri gitu ya. Oke. Ya, Nah, sebelum kita ini, oke baik Bro. Sekarang kita masuk ke dalam topik yang kita akan bicarakan, the wisdom of giving. Nah, kenapa boleh di latar belakang Bro mau bicara tentang giving ini? Apakah ada satu yang melatar belakangi sehingga uh, judul ini bisa diberikan begitu kurang lebih. thank you. Yes, jadi eh, ini kan kemurahan hati ya, mungkin bisa disebut bahasa Sanskerta atau Pali Dana, bahasa Indonesia mungkin bisa dibilang kemurahan hati. Itu kan praktek yang sangat mendasar ya, bukan hanya di dalam, tapi selain itu juga di semua agama. Jadi eh, kalau kita lihat dengan adanya kemurahan hati seperti itu, kebiasaan kita untuk memikirkan diri sendiri itu terangkat, ya, setidaknya misalnya untuk sementara, dan eh, keterikatan kita terhadap objek atau sesuatu yang ingin kita berikan ini juga bisa lebih reda, dan dengan demikian ada eh, kehangatan hati dan kebaikan hati yang muncul di hati kita, sehingga jika kita ini eh, sebenarnya salah satu biang kerok dari ketidakbahagiaan kita adalah karena kita ini terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Nah, dengan kita ini mengalihkan, turning your heart inside out ya. Jadi kita mengalihkan self-focus menjadi focus on others atau yang namanya altruisme. Altruisme itu sebenarnya artinya otherism. Jadi kebalikan dari hanya fokus ke diri sendiri, ini memiliki daya transformasi yang luar luar biasa sekali. Kita bisa transform sebenarnya tendensi kita atau kecondongan kita yang biasanya memikirkan diri sendiri ini ternyata bisa ditransform. Dan dengan demikian itu akan dicapai suatu ketentraman dan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Dan kita itu lebih hidup itu lebih fun, lebih happy
dan lebih efektif ketika kita ini memperbesar lingkaran hati kita untuk mengikut sertakan orang-orang lain dan makhluk-makhluk lain. Nah, tapi tentunya yang kita bahas hari ini memang memberi itu juga adalah suatu seni kelas tinggi. Jadi nggak selalu mudah ya, karena kita memang punya kebiasaan dan punya apa ya, emosi-emosi negatif yang menghalangi ya, kegalauan-kegalauan dan kesalah pengertian yang menghalangi kita. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan kita bisa bahas hari ini bersama-sama ya. Saya juga masih belajar. Kita jadi sama-sama belajar ya. Karena ini benar-benar akan membawa banyak sekali eh, kebahagiaan dan manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita dan membuat hidup kita juga lebih berarti, lebih happy, lebih lebih berarti, ada meaning gitu. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin barangkali nanti Bro Guido lebih secara umum karena peserta atau pendengar ini bisa dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Oke, Nah, sure, sure. ya, jadi takutnya nanti mereka nggak paham ini apa maksudnya ini lagi lesa Oke, atau apa tentu. gitu ya. Jadi nanti Oke, langsung oke, sure. ingat, oke, itu artinya apa nanti gitu ya. Nah, Ya. baik, kita sangat tahu sekali nih Bu Guido, artinya setiap orang kalau dia mau bahagia, justru dia harus perbaiki di dalam dirinya. Salah satu tadi Bro Guido contohkan adalah kemurahan hati, gitu kan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, barangkali ya, teman-teman semua, sahabat-sahabat, gimana memunculkan supaya kan kita tahu nih, kalau kita bisa punya satu kemurahan hati, seperti tadi Bro Guido mengatakan, maka kita akan bisa merasakan, membuat hidup ini jadi fulfill, gitu kan. Jadi artinya punya makna gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana supaya bisa membuat kita punya kemurahan hati gitu? Karena banyak orang kelihatannya tuh kan nggak bisa selalu bisa untuk kalau dia lihat orang lain tiba-tiba punya sesuatu sementara kok dia nggak bisa gitu. Irinya lebih banyak gitu. Gimana kalau menurut Betul. pengalaman Bro Guido? Memang ini adalah kemurahan hati itu juga merupakan satu keterampilan yang seperti keterampilan apapun itu perlu dilatih. Memang ada orang-orang yang eh, di mana kemurahan hati itu bersifat lebih sudah spontan. Tapi untuk kebanyakan dari kita tuh perlu dilatih. Dan ini sangat masuk akal. Saya juga ingin sekali kita bersama-sama bisa melihat bahwa kita hidup yang bermurah hati dan hidup yang tujuannya adalah kita memberi manfaat, memberi kasih sayang, memberi waktu kita, memberi apapun yang kita bisa dengan tekad dan niat seperti itu, bahwa itu adalah yang paling masuk akal sebenarnya dan yang paling membuat kita happy. Nah, ini memang perlu dilatih. Jadi ada banyak cara sih kalau kita misalnya melihat dari teks-teks Nusantara atau misalnya dari Borobudur gitu itu juga bisa dibilang itu seperti ensiklopedia dan juga dari psikologi modern. Tapi dikatakan kemurnian hati itu mungkin saya bisa mulai dengan satu kutipan dari seorang penulis dari abad ke-8 ya yang mengatakan mulailah dengan memberi yang kecil-kecil, memberi kentang dan tomat. Ya, mungkin di Indonesia ya apa jengkol dan cabai atau apapun yang ada di sini kita mulai melatih pemberian, mulai melatih kemurahan hati. Dan ini nantinya pelan-pelan lama-lama ini menjadi sesuatu yang sangat otomatis dan sangat spontan. Dan di sini juga perlu ditekankan bahwa kemurahan hati itu bukan tindakannya itu, tapi lebih ke arah apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita jangan berpikir saya nggak punya materi apa-apa, nggak punya banyak uang, maka itu saya nggak bisa memberi. Ya, that's not true. Karena because it's the thought, it's the motivation. Jadi itu motivasinya kita, keinginan kita, tekad kita untuk memberi. Jadi dengan demikian, walaupun kita misalnya nggak punya banyak sumber daya, nggak punya banyak uang, tapi tetap kita bisa
melakukan tindakan pemberian itu. Dan pemberian itu bentuknya kan banyak. Jadi bukan kita mungkin yang terpikir yang paling pertama itu pemberian dari segi materi. Dan kita memang bisa, itu yang paling rendah gitu. Misalnya memberi apa barang atau apa. Tapi lebih penting lagi di belakang pemberian itu adalah hatinya kita, hati pemurah. Hati yang dipenuhi dengan kasih sayang, dengan kemurahan hati itu. Itu yang membuat suatu tindakan pemberian itu menjadi sangat berarti. Ya, Karena oke. Ya, karena ya, pemberian itu juga belum tentu kan, bisa aja kan kita memberi, tapi niatnya tuh ingin meminta sesuatu untuk kita, atau misalnya memberi karena ingin kelihatan reputasi yang lebih bagus, atau memberi karena macam-macam sekali motivasinya. betul. Ya, ya, betul, betul. Ya, luar biasa. Jadi saya sangat setuju sekali, Bro Guido. Jadi eh, saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau kita belum punya sumber daya, katakanlah materi seperti tadi Bro Guido katakan ya, kita belum bisa untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya sudah, Anda sumbanglah tenaga gitu kan. Anda sumbang tenaga, Anda bisa mungkin juga memberikan semangat untuk orang hidup begitu ya, atau memberikan nasihat. Itu juga suatu pemberian sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan Anda nggak bisa sumbang tenaga, mungkin Anda berpikir, ya saya sudah sibuk pekerjaannya, nggak bisa untuk aktif membantu orang begini begitu. Ya sudah, gitu kan. Lebih bagus kalau Anda nggak bisa itu, ya Anda sumbang apa, memberi dengan berdoa ya, mendoakanlah orang lain, begitu kan, supaya mereka hidup dengan baik gitu kan. Nah itu juga suatu pemberian sebetulnya ya, giving gitu ya, memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain. Tapi kalau itu pun Anda masih alasan, kalau Anda bilang, oh saya nggak biasa berdoa karena udah memang kesibukan. Ya sudah kalau begitu kita tinggal doakan dia saja kalau gitu ya. Betul, betul. Ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan yang sangat pentingnya nih, karena kita bicara satu soal filosofi yang sangat dalam gitu. Sebetulnya apa makna dari kebijaksanaan untuk memberi ini yang kita bisa dapatkan sebetulnya, Bro Guido? Eh, Sebenarnya nih, pemberian ini sebenarnya atau kemurahan hati ya, sikap pemurah. Hati yang pemurah ini memiliki manfaat yang luar biasa sekali. Ya. Hmm. Jadi eh, kita itu dengan sendirinya eh, kita bisa merasakan manfaat-manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita sekarang ini. Hmm. Misalnya dengan tadi misalnya Bro cerita tentang misalnya membagi waktu kita atau keahlian kita atau ilmu pengetahuan kita ya. Dengan setulusnya kita tuh memang melatih untuk memberi, itu nanti yang akan membuat kita akan membuka banyak sekali pintu dalam kehidupan kita. Membuka Hmm. karena gini, hati yang pemurah itu akan mengubah perspektif kita, Hmm. akan mengubah cara kita melihat dunia kita, akan membuat kita tuh bisa melihat banyak kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menjadi bermanfaat dan berguna untuk masyarakat, untuk sumbangsih ke masyarakat. Dan ini bukan sesuatu yang khusus untuk orang suci, terus untuk apa khusus buat pastor atau ustadz atau biksu atau gimana ya, itu sebenarnya untuk kita semua. Dan kita semua itu bisa melatih em, sikap untuk bermurah hati ini. Jadi Hmm. ini yang nanti membuat kita juga lebih kreatif, membuat kita lebih bersemangat, hidup itu lebih semangat lagi, energinya lebih besar lagi, dan juga itu mempengaruhi our intelligence. Hmm. Karena pikiran kita kebuka, hati kita terbuka. Dan ini juga meningkatkan banyak sekali kemampuan-kemampuan, uh, misalnya leadership, kemampuan untuk berorganisasi itu seluruhnya akan dengan sendirinya meningkat. Jadi dengan demikian kita akan ada semangat yang benar-benar bahagia, bisa dikatakan semacam apa ya, joyous effort ya. Semangat yang sebenarnya lahirnya dari kasih sayang.
semangat yang sifatnya itu happy, sifatnya bahagia. Dan kita nggak merasa kita effort. Jadi kita dengan kita memberi, kita nggak merasa kita berkorban. Kita malah senang berkorban. Dan skills kita itu pelan-pelan itu akan meningkat. Kita akan melakukan everything better. Akan melakukan everything, segala sesuatu dengan niat yang lebih, dengan sepenuh hati ya, dengan segenap hati. Ya, so it's incredible efek-efeknya. Dan sekarang gini deh, kalau saya tanya jujur ke teman-teman ya, rekan-rekan semua di sini, kalau kita pergi kerja gitu ya, itu beban apa enggak? Atau um, apa Wajib, Pak. mengurus orang tua, apapun deh ya. Itu kadang-kadang kita kalau merasa itu beban, sebenarnya kalau kita pelan-pelan dengan melatih kemurahan hati ya, ngurus orang tua itu membahagiakannya bukan main. Atau bekerja pun ya, karena kita tujuannya bukan hanya untuk sekedar cari uang, tapi kita kan bekerja misalnya untuk cuan gitu ya, atau usaha untuk cuan, untuk cari untuk untung. Nah, untung ini kan bentuknya banyak, bukan hanya uang kan. Untung itu bisa bentuknya dapat banyak teman, bisa bentuknya dapat ilmu. Dan salah satu hal yang paling membahagiakan adalah ketika dengan kemurahan hati kita membangun suatu usaha, dan di situ orang-orang di situ they can grow, dan kita itu bisa add value, bisa mendapatkan nilai kepada kehidupan mereka. Orang-orang di sekeliling kita bisa ikut tumbuh berkembang. This is so wonderful. Dan kita bekerja tuh nggak akan merasa kita bekerja, kita akan merasa itu sangat fun sekali. Dan ini saya bukannya bicara sebagai kayak jadi motivator apa enggak, tapi dengan sendirinya kita lebih hidup ini lebih optimal dengan demikian. Uh, dan karena gini ya, kualitas hidup kita itu sangat ditentukan oleh uh, keadaan emosional kita, keadaan mental kita, Hmm. tergantung kebahagiaan kita. Jadi orang akan menjadi efektif ketika dia itu bahagia. Dan di suatu perusahaan, ketika bosnya ini bisa menularkan suatu, membangun suatu kultur, suatu budaya korporat yang mengikut sertakan kepedulian di situ, itu akan membawa dampak yang sangat positif, bukan hanya kepada produktivitas, tapi juga em, membuat pekerjaan itu menjadi sesuatu yang meaningful, menjadi sesuatu yang berarti. Ya, ya. Ya, betul sekali. Saya setuju sekali ya. Jadi seperti tadi Bro Guido katakan, ketika kita melakukan sesuatu kemurahan hati kita memberi kepada seseorang, kita bisa ambil contoh semacam begini ya. Kalau kita lagi sedang berbagi di panti jompo gitu ya, kita merasakan begitu mereka begitu bahagianya, begitu senangnya gitu ya. Terus dengan kedatangan kita itu seperti keluarga karena mereka udah selama ini banyak keluarga yang tidak menjenguk mereka gitu kan. Nah, dengan kebahagiaan mereka itu akhirnya berdampak juga kepada diri kita ya. Begitu ya Bro Guido ya. Pasti Yes. memang. Tapi Ya. memang gini ya, kalau misalnya urusan ke panti jompo gitu, that is very good. Tapi kita juga mesti hati-hati dalam arti kata, kita nih jangan melakukan itu karena kita sendiri ingin bahagia, atau kita bisa high gitu ya, atau karena kita ingin kelihatan Hmm? orang yang baik, atau Ya. misalnya karena kita ingin membangun reputasi sebagai orang yang peduli gitu ya. So Hmm. mungkin mungkin awalnya kalau begitu maybe it's still okay, tapi pelan-pelan sih, uh, you know, I think it's wonderful kalau kita bisa um, melakukan mengurus orang di panti jompo. Kalau nggak bisa misalnya urus orang tua kita gitu, dan bukan hanya nelpon setahun sekali atau sebulan sekali, tapi you really take care of them, really really you take care of them. Kita bisa melihat bahwa um, itu yang membuat kita bisa merasakan suatu ketentraman yang ini, jadi kebahagiaannya itu
bukan kebahagiaan dari mendapatkan sesuatu, tapi ini kebahagiaan dari memberi sesuatu ke orang lain. Ya. It's a very different quality. Yang misalnya dapat pacar baru atau istri baru, itu happy-nya itu beda dengan happy dari bantu orang misalnya. Mungkin teman-teman di sini juga bisa recall, bisa ingat suatu ketika mungkin kita pernah ngunjungin teman di rumah sakit dan teman kita tuh sangat berharap kita datang dan kita datang untuk menghibur dan bicara dan just to be there for them ya. Dan setelah pulang dari rumah sakit pernah diperhatiin nggak rasanya itu seperti apa? Ada kebahagiaan, ketentraman, cuman bukan yang sifatnya ketentraman yang meluap-luap, tapi apa kebahagiaan yang meluap-luap yang kayak dapat istri baru atau pacar baru atau mobil baru, tapi it's more like a happiness yang very calm dan mungkin bahkan ada semacam, kalau mau disebut semacam kesuciannya di situ. Karena you know, kita tahu bahwa ini yang bahasa Yunaninya eudaimonia ya. Kita flourish sebagai manusia itu kita mencapai bisa melihat bahwa kita punya potensi kasih sayang yang sangat besar dan ini yang di lubuk hati kita yang paling dalam kita tahu loh itu yang kita mau sebenarnya. Kita tuh semua kepingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dan generosity ya kemurahan hati itu bagian it's part of that part of human flourishing itu bagian dari menjadi mencapai potensi sebagai manusia. Oke, good ya, setuju sekali ya saya. Jadi ini harus jadi teman-teman mungkin bisa disimak dengan pelan-pelan dan bisa merasakan begitu ya, bagaimana supaya kita bisa increase gitu, menaikkan kita punya level kualitas untuk kehidupan kita gitu ya. Jadi hari ini bicara ini agak sedikit masuk lebih dalam begitu kan. Oke, nah baik, kira-kira begini. Kalau kita tahu ya bahwa dengan kita sebetulnya memberi itu dan ini ada satu hal yang saya sangat saya sangat ingat sekali, orang sering mengatakan begini, tidak ada orang yang hidup itu dengan selalu memberi dia jadi miskin, katanya begitu ya. Jadi orang yang hidupnya selalu bisa memberi kepada orang lain, justru mereka nggak pernah bisa miskin gitu. Tapi orang yang hidupnya tidak pernah memberi, malah hidupnya jadi miskin gitu. Nah, jadi kita lihat juga mungkin beberapa contoh ya, bagaimana orang-orang terkaya di dunia, justru mereka ketika memperoleh begitu kekayaannya, justru mereka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, kira-kira kalau menurut sekarang tanggapan dari Bu Guido, kenapa mereka bisa lakukan seperti itu? Memang ini benar sekali ya. Jadi kita dengan yang namanya soalnya gini, kemurahan hati itu bukan tergantung apa yang kita beri, bukan tergantung dari objek atau benda atau uang yang kita beri, atau tindakannya seperti apa. Tapi lebih penting lagi itu kemurahan hati itu pada dasarnya adalah sikap yang memang nggak merasa rugi sedikit pun dengan kita memberi dan memang kita itu happy memberi. Kita tuh memang you delight in giving, in generosity. Kita memang merasa gini loh, orang yang bermurah hati itu yang merasa berkelimpahan. Dan ini bukan tergantung klasifikasi dari bank ya, orang yang uangnya 1M, di bawah 1M, di atas 1M sampai 5M, di atas 5M, di atas 100M misalnya ya. Tapi sebenarnya ini bukan dari situ, tapi saat kita ini merasa kaya tuh artinya kita merasa berkecukupan, bahkan kita merasa berkelebihan. This depends, ini sangat tergantung apakah kita ini menghargai kehidupan kita apa enggak. Karena kita gini loh, kita tuh sering melihat hidup kita tuh dari sudut pandang kekurangan. Kita merasa saya kurang tinggi, saya kurang sukses, saya kurang cantik, penampilan saya kurang menarik, saya kurang pintar. Lihatnya apa-apa dari kekurangan. Dan ini menjadi suatu kebiasaan sehingga kita tuh lupa. Count your blessings.
dikatakan ya, I remember dulu my pastor gitu, di sekolah dulu selalu dia bilang count your blessings. Kita mesti ingat apa yang kita miliki itu sebenarnya itu berkelebihan. And there is always something that we can give kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Apakah itu ilmu pengetahuan, apakah itu pengalaman kita, apakah sumber daya, apapun yang kita punya, waktu, even bahkan giving your heart, to somebody, memberi telinga kita, mendengarkan keluh kesah seseorang, atau hanya berada next to somebody yang teman yang lagi membutuhkan seseorang untuk sharing beban kehidupan atau tantangan-tantangan kehidupan yang mereka uh, sedang alami. Jadi kita semua itu bisa melakukan itu sebenarnya. Everyone, we can all do that. Oke. Nah, jadi satu pertanyaan yang sangat menggelitiknya adalah begini, Bro. Kalau kita bisa rasakan bahwa begitu besarnya manfaat ketika seseorang bisa memberikan sesuatu, itu ya, keberlimpahan dalam diri kita untuk orang lain, gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa banyak orang tidak bisa untuk bisa melakukan itu, padahal itu mendatangkan manfaat yang besar buat hidup kita. Kira-kira menurut pendapat Bro gimana ini? Well, itu bisa ada banyak alasan sih. Tapi saya sih I really believe ya bahwa kita semua kalau lihat ke dalam lubuk hati kita, kita semua itu kepingin memberi apapun yang kita bisa. Yang menghalangi, halangan terbesar adalah mikirin diri sendiri. Me. Yang penting saya dulu. Buat saya gimana? Kita ngasih, kita mikir, loh nanti buat saya ini kurang. Gitu. Jadi yang menghalangi itu sikap kebiasaan kita untuk mementingkan diri sendiri. Sehingga kita menjadi takut karena ada hal seperti itu. Padahal kita nih, kalau kita lihat ya, memberi itu akan bermurah hati itu akan membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi mungkin kita perlu latih sih, perlu dilatih. Mulai dengan orang-orang di sekeliling kita. Misalnya dengan orang tua kita, lebih memperhatikan mereka dengan orang-orang di sekeliling kita, misalnya di kantor, di tempat kerja kita lebih mempedulikan orang lain. Misalnya ada yang sakit kepala, kita mungkin kasih obat, atau ada yang perlu sesuatu, kita memberi. Start with small things, ya. Mulai dengan hal yang kecil-kecil, dan kita bisa mulai sekarang. Dan ini nanti pelan-pelan kita membangun momentumnya, inersianya untuk menjadikan kemurahan hati sebagai, bahkan bisa dikatakan landasan hidup kita. Dan ini membawa this enormous kebahagiaan dan rasa pemenuhan yang luar biasa sekali. Oke, baik. Nah, ini bagus sekali ya. Kita coba lebih dalam lagi untuk ininya gitu, Bro. Jadi maksud saya begini, sering orang bilang begini sama kita gitu ya. Kadang-kadang mereka suka komen seperti ini. Gimana saya mau bantu orang? Saya sendiri udah susah gitu kan. Saya sendiri juga nggak bisa untuk ini. Bagaimana saya mau nolong orang? Nah, kira-kira orang yang punya pendapat begini, bagaimana tanggapan Bro gitu? Memang kan kita bukan berarti kita sekarang kita udah tahu kita mesti bermurah hati, terus kita kuras ATM kita, atau kita langsung ke bank, terus kita melakukan pemberian yang akhirnya kita menyesali. Jadi kita memang mesti wise ya. Jadi jangan impulsif atau kita memberi secara tidak bertanggung jawab ya, sampai akhirnya usahanya bisa bangkrut apa gimana, itu juga nggak bertanggung jawab. Tapi gini, itu memang salah satu alasan justru kenapa kita ini nggak mau memberi. That is exactly the reason. Karena kita itu menghalangi diri sendiri, kita bilang saya nggak bisa memberi sebelum saya itu punya enough. Tapi ini sampai kapan? Dan kita mesti berpikir gini ya, kalau kita nih mulai menghargai
apa yang kita miliki, ya apapun sesederhana apapun pekerjaan kita, we can always give. You know, what about giving a smile? Mulai dengan memberi kepedulian sedikit ke orang-orang di sekeliling kita, lebih memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, dan kita mulai scanning the environment. Kita tuh scanning, kita lihat kira-kira saya bisa bantu apa nih orang-orang di sekeliling saya. Atau misalnya saat kita nih berinteraksi dengan orang lain, satu-satunya cara membuat suatu pembicaraan itu menjadi meaningful, suatu interaksi dengan orang lain sebenarnya adalah saat kita nih berinteraksi dengan orang lain, kita mikir, saya nih bisa, kira-kira saya bisa lakukan apa yang akan berguna, akan bermanfaat buat orang ini. Tentunya, of course, kalau dalam bisnis gitu, uh, mungkin it's different karena itu transactional ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dengan istri, dengan anak, dengan rekan kerja, dengan teman-teman, kita justru jangan mikirin saya ini dapat apa buat saya. Tapi sekarang coba dibalik. Ini hanya attitude kita aja dibalik nih seperti ini. And this will do miracles. Karena dengan ada dan ini butuh dilatih juga ya tentunya ya. Ya. Tapi dengan kita ini uh, memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Karena kita dengan adanya kemurahan hati seperti itu dan kepedulian, dengan sendirinya ini akan memperbaiki hubungan interaksi kita dengan orang lain, human relational skills meningkat, your friendship meningkat, cara kita berkomunikasi akan lebih efektif. Dan ini kita akan lebih enjoy life. Ya, pasti kita akan jauh lebih menikmati kehidupan. Kalau kita lihat ya, salah satu ciri dari leader yang sukses atau ciri dari komunikator yang hebat atau gini deh, lebih mendasar lagi deh. Ciri dari orang yang happy itu biasanya orang yang happy itu mikirin orang lain. Banyak memikirkan kepentingan orang lain. Dan dengan demikian ini akan benar-benar membawa happiness yang luar biasa. Dan ini efeknya ini justru kemana-mana. Jadi kalau kita resep untuk nggak bahagia ya adalah ya udah mikirin diri sendiri aja terus. Dan ini kalau ini kan dibalik sekarang. Oh, oke. Nah, jadi ini sahabat-sahabat yang ada di sini yang sudah cukup banyak ini yang hadir. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh Anda silakan chat ya. Kalau mau nanya langsung ya silakan Anda acukan jempol. Nanti saya akan share dengan mic-nya untuk buka. Oke. Nah, baik kita lanjut ke berikutnya gini. Nah, kalau kita tadi dengarkan begitu banyak sekali gitu ya manfaat yang didapat dengan kita memberi. Tapi banyak orang nih selalu tidak mau gitu. Yang jadi pertanyaan saya nih, bagaimana supaya orang-orang tuh bisa menumbuhkan gitu, supaya bahwa ini loh sesuatu hal yang baik untuk membangun hidup dia gitu. Kira-kira kalau menurut Bro ada sarannya apa gitu, tipsnya gitu. Tadi udah sekian banyak sudah dibicarakan juga. Betul. Memang most important ya, itu kita memang nggak bisa memaksa orang lain untuk memberi. Tapi paling penting mungkin kita nih meneladani, kita tuh you do it, we do it. Kita yang melakukannya, orang lain lihat. Karena itu paling efektif. Jadi, mana mungkin kita bisa berharap orang lain bermurah hati kalau kita sendiri nggak bermurah hati kan? Dan memang ini butuh kesiapan, butuh some degree of maturity untuk spiritual maturity ya, untuk kematangan spiritual. Atau bahkan lebih mendasar lagi ini sebenarnya kan suatu nilai kemanusiaannya sangat mendasar ya. Dan untuk mengetuk hati seseorang untuk memulai kemurahan hati itu ya alangkah baiknya kita sendiri itu punya sikap yang seperti itu. Dan ini nggak bisa dipalsuin. Jadi karena orang itu merasa kalau kita ini bermurah hati, orang akan terasa. Karena ini adalah komunikasi dari hati ke hati. Jadi bukan tergantung tindakan kita, bukan pernah dengar nggak? It's not what you say, but it's how you say it. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi, it's not even how you say it. It's what your heart is like.
Jadi John Maxwell juga seorang pakar leadership ya, dia juga mengatakan people don't care how much you know until they know how much you care. Ya. Orang itu nggak peduli kita tuh punya pengetahuan seberapa luas sampai mereka tahu bahwa kita tuh peduli sama mereka. Nah, ini yang benar-benar memiliki efek yang transformatif ke orang lain adalah jika kita melakukan apapun itu memang dengan kemurahan hati seperti itu. Nah, ini nanti orang akan melihat, orang akan tertular dengan sendirinya. Dan itu bisa mulai dengan hal yang kecil. Misalnya mengasih makan burung, mengasih makan kucing liar, atau it can be anything. Tapi eh, paling penting bukan tindakannya itu sekali lagi ya, tapi landasan hati kita, motivasi kita, atau tekad kita di belakangnya itu seperti apa. Karena ini sebenarnya juga dijelaskan oleh pakar-pakar psikologi modern ya, bahwa komunikasi ya lebih dari 80% komunikasi itu terjadi secara nonverbal. Jadi kita nggak usah bilang ke orang, kamu gini dong, kamu gitu dong. No, you show it. Ya kita sendiri jadi orang yang bahagia, orang yang bermurah hati, orang yang peduli. Nah, ini akan menular ke orang-orang di sekeliling kita, ya khususnya di keluarga kita, di sekeliling kita. Sepertinya itu that's the best way. Ya, oke. Nah, sekarang satu hal lagi yang mengkritik begini, menurut pandangan Bro Guido gimana? Ada orang dia memberi, tapi sebetulnya ingin lebih menonjol gitu, ingin punya sesuatu, orang bisa melihat, oh saya nih orang hebat, saya ini orang yang sangat baik gitu ya. Nah, bagaimana dengan pandangan seperti ini gitu? Jadi supaya nilai yang dia mau beri itu sebetulnya adalah murni seperti tadi Bro Guido katakan gitu, sehingga benefitnya itu benar-benar bisa langsung dirasakan kepada mereka-mereka itu gitu. Gimana kira-kira Bro Guido? Memang sayang sekali kan ya, kalau memang di Indonesia bahkan udah ada istilahnya kan untuk kalangan politikus dikatakan pencitraan ya. Ya. Ya apa istilahnya itu pencitraan. Nah, Tapi gimana ya? Yang paling penting kita sendiri itu melatih hati kita sendiri. Jadi kalau orang lain misalnya melakukan itu dengan tujuan, misalnya ada orang, misalnya ya Bill Gates itu salah satu donatur terbesar di dunia, Warren Buffett dan Bill Gates. Dan ada yang mengatakan, oh Bill Gates itu kan ngasih komputer ke sekolah-sekolah, sekarang sih ngasih komputernya kebanyakan di Amerika. Udah nggak di negara lain karena Bill Gates juga udah banyak dikerjain oleh para uh, apa mitra-mitranya di negara-negara lain gitu. Ada yang memperalat uh, sifat baiknya. Nah, ada yang misalnya teman saya bilang, oh itu Bill Gates kan dia nyumbang karena mengurangin pajak sama juga untuk sekaligus karena itu tax deductible di Amerika. Dan juga karena dia tuh dia nyumbang komputer isinya apa? Nggak mungkin dia nyumbang Apple. Dia pasti nyumbangnya itu komputer merek dia, Surface, kalau enggak isinya itu Office. Ya, Office 365 atau apa. ya. Dan tujuannya untuk membiasakan diri dengan itu. Dan teman saya bilang itu bukan nyumbang. Cuman gini deh, kita kan nggak tahu ya. Jadi manfaat yang terbesar yang bisa kita mendapatkan dari kita melihat hal-hal seperti itu, udah kita rejoice aja, kita ikut senang aja, kita ikut tepuk tangan, kita merasa oh ya ini luar biasa. Terus ada orang nyumbang makanan, kita ikut senang. Ya walaupun kita benar-benar nggak tahu loh dia nyumbang tuh untuk pencitraan atau memang benar-benar ya we don't know. Tapi dari sisi kita yang bisa kita lakukan, udah kita ikut senang aja, ikut rejoice aja. Karena ultimately kita nggak bisa mengontrol orang lain itu seperti apa mereka melakukan sesuatu ya. We don't really know. Ya, Yang kita ya, tahu itu pikiran kita sendiri, hati kita sendiri itu yang kita tahu. betul, betul. Ya, ya, betul. Jadi memang kembali ke dalam diri sendiri gitu ya, begitu ya. Ya, Apa sebenarnya niat dia melakukan itu semua ya. Nah, jadi yes, yes. dia benar-benar sungguh-sungguh dengan hati dia yang merasa berkelimpahan dan dia melunarkan itu kepada orang lain,
Dan tentunya dia merasa bahwa akhirnya hidup ini dia bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, Yes. oke. Nah, baik. Kira-kira ada hal yang lain nggak yang Bro Guido mau tambahkan gimana untuk the wisdom of giving ini? Eh, Tadinya saya mau membahas yang namanya terima dalam sunyata, cuman nggak jadi. Ya, karena itu terlalu teknikal dan itu dari filsafat. Jadi itu kita nggak usah bahas aspek metafisikanya hari ini. Tapi Oke. mungkin gini ya, Ya. with the wisdom of giving, artinya gini juga. Eh, Secara konvensional, salah satu pengertian adalah memang kita memberi itu butuh keterampilan juga. Jadi kita nih ada yang namanya idiot generosity misalnya ya. Jadi apa-apa kita ngasih, apa-apa ngasih itu juga kurang wise. Misalnya eh, ada orang eh, butuh eh, apa namanya bantuan, terus kita kasih uang terus gitu ya. Kadang-kadang kita harus berpikir juga. Hmm. Misalnya gini ya, dulu ada eh, orang yang setengah agak secara mental dia terbelakang, sering datang ke kantor saya, jualan majalah ini bahasa Jerman karena dari pesawat Lufthansa dan seterusnya itu ada majalah Jerman dan ayah saya beli tujuannya gini, ayah saya beli dari si eh, orang ini untuk membantu dia dan ini di rumah juga majalahnya ditumpuk dan itu nanti juga dikasih ke asisten rumah tangga saya untuk diberi ke pemulung. Jadi tujuan ayah saya bantu dia, terus bantu asisten rumah tangga saya supaya dia bermurah hati dan dikasih ke si pemulung yang butuh itu di kilo nanti. Nah, tapi lama-lama saya juga mikir, that's good. Cuman suatu ketika supply-nya habis atau di cut off gimana. Dan awalnya dikasih bantuan uang tunai, cuman kan it's not so helpful. Jadi akhirnya kita bantunya dengan memberi dia pekerjaan sebagai Gojek misalnya. Terus dia akhirnya jadi Gojek dan uh, he's okay now gitu. Jadi itu hanya satu ilustrasi atau misalnya kita membantu orang dengan memberi dia ilmu ya. I very much believe in saya sangat percaya dengan kemurahan hati dengan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya kita di kantor atau kita misalnya punya usaha sendiri, I think that's the best thing yang kita bisa lakukan, berbagi ilmu pengetahuan. Jadi Hmm. saya juga suka cerita, ini sama sekali saya bukannya mau bragging atau menyombongkan, ini cuma cerita ya. Saya di kantor kan ada pengacara ya, Ya. pengacaranya itu yang apa dia cerdas sekali dan dia lulusan nomor satu dulu di Universitas Muhammadiyah dan dia dulu tuh office boy kita loh. Dia Hmm. mulainya sebagai office boy. Dan juga Oh. kita pernah angkat ini tukang kebun. Saya dulu punya tukang kebun dan tukang kebunnya itu saya lihat dia rajin sekali dan yang ngasih referensi itu tante saya. Dan tante saya waktu itu mau membajak tukang kebun ini untuk dijadikan satpam. Cuman waktu itu saya halangin, saya stop, saya nggak setuju. Tante saya agak merasa kenapa ya kok saya nggak setuju. Karena saya punya plan yang lain. Saya melihat dia cerdas, dia hanya lulusan SMP, tapi dia cerdas dan dia niatnya luar biasa. Saya masukin kantor, dikasih tantangan, dikasih semangat, dikasih encouragement, dan dia sekarang jadi surveyor untuk apa online research dan kita kirim keluar kota dan dia potensi dia saya merasa bisa tercapai ya dan dia juga jadi lebih confident. Dia tadinya nggak ada confidence karena dia dari keluarga yang nggak yang juga terbatas ya sumber daya sangat terbatas nggak punya. So ini I think salah satu kemurahan hati yang kita bisa lakukan itu ke orang-orang di sekeliling kita itu adding value. Jadi ini memang seni dari kemurahan hati. Jadi bukan hanya sebatas ya udah kita kasih uang and that's it. Ya itu yang paling gampang. It's okay, tapi itu yang lebih yang paling gampang dan jangka pendek. Pendek kita mikirnya yang lebih jangka panjang. Dikatakan ya Michelangelo di Italia waktu dia melihat bongkahan batu yang jelek banget. Ya. Katanya dia udah bisa lihat kira-kira tuh nanti jadi apa. Dia udah bisa melihat keindahan di suatu bongkahan batu yang bentuknya nggak karuan dan jelek. Dia udah melihat keindahan. And we should be like that. Kita juga mesti punya plan untuk orang-orang di sekeliling kita. Ini kira-kira bisa apa yang kita lakukan untuk orang ini. Dan mungkin saya tahu ini udah malam, tapi saya ingin
cerita sedikit aja. Ini karena kisah nyata. Om saya tadinya itu kasir, awalnya kasir di supermarket Camp Chicks, dan tante saya juga kasir, dan sama-sama mereka jatuh cinta sampai sekarang menikah. Dan om saya itu karir terakhirnya sampai sekitar 3 tahun lalu itu direktur di BRI, communications directornya, levelnya tinggi sekali. Dan saya melihat kenapa dia maju sekali karirnya. Itu karena dia tuh selalu melihat apa yang saya bisa lakukan untuk tim saya ini, untuk orang-orang, supaya memajukan mereka. Jadi dia setiap kali dia ke rumah saya, halal bihalal gitu ya, setahun sekali, dia selalu melihat, nggak ngomong tentang dia justru nanya ke saya kabarnya gimana, kerjanya gimana, dan dia tuh langsung berpikir, kira-kira dia bisa kenalin saya ke siapa, dia bisa melakukan apa supaya usaha bisa maju. Menyenangkannya bukan main. Berada dengan di tengah apa berbicara with my uncle is so much fun, dan dia juga having fun karena memang hati dia itu dia sebagai seorang muslim yang sangat soleh, ya hati dia tuh benar-benar hati pemurah. So I think memang hati pemurah bentuknya banyak, cuma salah satu bentuk yang tertinggi adalah membantu orang dengan memberi kasih sayang, memberi mereka perlindungan, memberi mereka safety, dan memberi mereka juga wisdom. Mulai dari wisdom kehidupan, dan ini caranya gini, bukannya ceramah. Kayak saya ngomong gini, ini gampang banget. Tapi menelak kita tuh, you become a person yang memang bermurah hati dan penuh kasih sayang, dan orang lain itu melihat apa sikap kita, melihat sepak terjang kita. Kita nggak usah banyak ngomong. Kita tuh nggak usah ceramah, nggak usah kuliahin orang, nggak usah. Just stay quiet di latar belakang. Cuman kita melakukan hal-hal yang tujuannya memberi manfaat dan berguna untuk sesama, memberi kasih sayang. Dan ini akan bayangkan ya, dimanapun kita berada, ini akan memiliki dampak yang positif ke orang-orang di sekeliling kita. Dan itu adalah potensi kita. Potensi apapun pekerjaan kita. Ya, ya. Ya, betul sekali. Satu hal yang tadi saya mau garis bawahi, seperti Bro Guido katakan, kita menolong orang, tentunya kita juga harus butuh kebijaksanaan ya. Jadi sehingga supaya jangan kita terus diberdayakan orang, tapi kita nggak tahu bahwa kita seperti tadi Bill Gates ditipuin terus gitu ya. Betul ya. Jadi ini memang butuh proses suatu pengalaman hidup ya sebetulnya Bro Guido ya. Semakin pengalaman hidup kita tahu, akhirnya kita punya wisdom sendiri gitu, jadi kebijaksanaan sendiri yang kita bisa melihat bahwa ini loh hal yang baik yang kita akan kerjakan gitu. Kira-kira begitu ya. Exactly. Okay. Baik, ini waktunya kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman, memang tidak terasa ini ya. Sebetulnya banyak ini. Oh, ini ada yang bertanya nih sebelum ditutup ini kelihatan. Dari silakan. Oke. Pak Guido, saya mau tanya, saat kita ingin memberi, apakah kita boleh curiga kepada orang itu? Oke, that's a very good question ya. Jadi memang istilahnya gimana ya? Mungkin bukan curiga, tapi istilahnya adalah hati-hati dan bijaksana. Jadi kita jangan naif juga ya. Saya juga sebenarnya udah banyak kemakan oleh kenaifan saya sendiri. Ya, saya di masa lampau tuh juga karena niat membantu, kadang-kadang malah bisa membawa konsekuensi yang juga kurang begitu baik. Tapi misalnya gini ya, waktu itu sekretaris saya di kantor, dia ayahnya kan hidrosefalus, jadi ada selang dari otak itu, selangnya masuk ke dalam perut, dipasang di dalam, dan itu selangnya lepas, dan dia butuh biaya untuk operasi, dan dia orang tertua ya, dia perempuan yang tertua di keluarga, dan dia yang ngongkosin adik-adiknya, ada 4 lagi, dia 5 bersaudara, dan dia berat sekali hidupnya, dan dia waktu itu mau minjem uang,
Hmm. untuk biaya operasi. Dan waktu itu saya kasih kekurangannya gitu ya. Saya kasih, dan besoknya dia nggak masuk kantor. Ya, di telepon juga nggak diangkat. Dan teman-teman di kantor bilang, udah laporin polisi aja atau apa dimaki-maki gitu. Cuman waktu itu justru karena saya waktu itu udah belajar dari my teacher, mentor saya Om Salim ya. Saya waktu itu mikir gini, dia orang yang sangat butuh uang, dia lagi dalam kondisi sangat kepepet, dan kita tuh jangan menghakimi orang lain loh. Kita juga dalam keadaan yang kepepet, kita bisa loh melakukan apa yang orang anggap pencurian segala macam. Kita bisa compromising kompas moral kita saat kita lagi kepepet sekali. Dan waktu itu saya tahu dia kepepet. Dan saya tahu uang itu nggak mungkin akan kembali lagi. Jadi yang saya lakukan, saya waktu itu belum zaman ada WhatsApp, masih SMS. Saya telepon nggak diangkat karena dia takut mungkin. Saya SMS dia, saya bilang, udah nggak apa-apa. Ini buat kamu aja, ini kontribusi saya buat ayah kamu. Saya ngerti kok kamu berat sekali. Yang penting gini deh, kamu besok masuk kantor lagi. Yang penting kamu tetap ada kerjaan. Karena ini untuk kelangsungan hidup kamu dan keluarga kamu. Dan waktu itu dia nelpon, dia nangis. Dia nangis. Dan saya merasa kalau memang kita itu uang kita pinjemin ke orang gitu ya, dan uangnya itu memang nggak kembali, udah pasti nggak kembali. Daripada kita menjadi bitter dan kita udah kasih ke dia aja, toh nggak akan kembali kan. Jadi kitanya enak, dianya juga enak, dianya udah nggak merasa terbebani lagi karena kita bilang udah ini buat kamu. Kalau kamu belum belum gitu rela, bilang aja udah kembalinya kapan-kapan aja. Nanti kalau kamu punya rezeki, tolong ingat saya ya. Something like that. So you can turn it around. Jadi, dan I don't know ya, cuman kita mesti pakai hati juga. Mesti dengerin, mesti intuitif juga. Artinya, kalau kita nih punya niat yang baik, dan kita tuh punya awareness, punya ketajaman wawasan, dan kita tuh tenang, tentram, kita tuh biasanya hati kita tuh firasat kita lebih kuat. Jadi nanti ada somehow ada feeling kalau sesuatu nggak pas itu, nggak tahu ya. Kalau saya tuh terasa loh, somehow tuh terasa ada sesuatu yang nggak pas. Jadi kalau ada orang minta, misalnya mau minjem uang, misalnya 10 juta atau 50 juta, ya kita nggak usah iya kan, kita nggak usah, kita bilang aja, misalnya bilang ya udah, saya nggak ada 10 juta, cuman ini ada 500.000. Cuman this is a gift. Ini buat dari saya, ini it's a gift for you. Ya, misalnya gitu. Tapi tadi pertanyaannya saya nggak tahu dari siapa. Saya karena di kantor saya juga kerjanya seperti seorang auditor, dan saya juga mengecek perusahaan-perusahaan banyak, dan mengecek bisnis orang. Saya juga jadi curiga. Curiganya itu maksudnya kritis sih, bukan curiga, tapi jadi lebih critical. Kira-kira ini masuk akal apa enggak, make sense apa enggak. Maka itu uh, kita, itu is a good point ya, kita tuh mesti kritis dan tanya dulu ke orangnya. Itu butuh untuk apa? Nanti plannya apa? Kalau perlu bikin proposal. Bill Gates itu sekarang hanya menerima proposal. Dia udah nggak kayak ngasih-ngasih lagi. Kirim proposal, yang ngirim tuh ribuan. Sampai dia punya staff kan banyak. Dan dia hanya, misalnya untuk energi terbarukan, dia hanya milih lima proyek yang paling menjanjikan, dan dia konsultannya banyak. Jadi kita mesti, ya nggak usah se-ekstrim itu, cuman I think kita mesti pakai critical thinking, mesti pakai wisdom juga, dan tanya aja ke orangnya. Tanya aja, misalnya ini di mana, ini untuk apa, nanti plannya gimana, ada nggak ini budgetnya, ini breakdownnya seperti apa, dan seterusnya. Dan kalau ini memang long term planning, juga mesti due diligence gitu loh. Itu yang saya sarankan sih. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Nah, ini silakan Pak Ari ada mengajukan unjuk tangan. Silakan kalau mau nanya langsung, Pak Ari. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Hari dan Ya. Mister Guido ya. Ya, Selamat saya ada malam. satu pertanyaan mengenai berdana ya. Kita tahu di Buddhis mungkin ada 14 macam berdana ya. Ada satu hal yang masih mengganjal dalam hati saya nih. Misalkan dana yang bagus ya, yang pertama kita bisa memberikan dana kepada orang yang memiliki sila yang tinggi ya.
Nah, sebut saja misalkan para rohaniwan gitu kan. Tetapi kalau saya melihat gitu ya, ketika saya misalkan mau berdana, eh, sebenarnya dana itu mungkin kita bisa berikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Ini kalau menurut saya nih ya, apakah nanti minta pendapat ya Mr. Wida gimana? Berdana kita bisa memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, jadi kalau misalkan eh, banyak umat Buddhis yang bilang dana tuh harus kepada para biku aja ya kan, karena silanya tinggi, bagus banget ya kan. Nah, tetapi kalau saya lebih suka dana kepada orang yang membutuhkan, misalkan pengemis di jalanan, bagi-bagi makanan ya kan. Ya saya nggak melihat itu dari sisi saya dana ke orang yang bermoral atau tidak bermoral ya kan. Yang saya tekankan adalah kita berdana kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mereka bisa merasakan apa yang kita berikan. Kiranya mohon diberikan masukan dari Mr. Widow. Thank you. Oke, Ari, thank you very much. Ya, kalau misalnya um, memang salah satu kemurahan hati yang bisa pemberian yang kita bisa lakukan adalah untuk mereka yang membutuhkan ya. That's very true. Dan untuk rohaniwan gitu ya, itu juga bagus. Cuman kita mesti hati-hati melakukannya dengan juga bukan mikir, oh ya ini karena ini yang paling cuan ini yang paling apa Banyak paling untung, besar manfaatnya dan seterusnya. Buat saya gitu ya, not like that. Tapi saya juga kadang-kadang berpikir gini, mestinya ya ini cuman pikiran saya aja ya. Mestinya alangkah indahnya itu kalau United Nations, World Bank, World Food Program, semua organisasi multilateral aid organization di dunia itu misalnya mengerahkan lebih banyak upaya untuk memberi pendidikan tentang kebahagiaan, tentang membangun kebahagiaan. Karena selama ini membangun kebahagiaan itu kan tanggung jawabnya ada di para rohaniwan, kebanyakan ya. Tapi saya merasa tuh misalnya karena kita di sini juga banyak yang mempelajari, kebetulan saya di satu yayasan ikut mempelajari Borobudur, itu saya di dalam hati rasanya meluap-luap, merasa ini ilmu ini benar-benar mesti dibagi ke seluruh rakyat Indonesia bahkan ke seluruh dunia karena ini punya potensi untuk membawa kebahagiaan yang luar biasa. Jadi walaupun misalnya walaupun satu yayasan itu belum tentu dia membutuhkan uang, tapi tetangga kita nggak bisa makan lebih butuh uang. Tapi kalau dari segi kegunaannya, daya gunanya itu memang memberi ke sesuatu yang akan punya manfaat sangat besar ke banyak orang. Itu memang luar biasa sekali. Itu memang daya gunanya luar biasa. Tapi gini, jangan lakukannya secara membabi buta. Oh ya, ini paling bagus kita memberi ke dia, ya udah beri aja gitu. Karena ini adalah kita memberi ke masjid atau ke wihara atau ke gereja atau kemanapun, terus kita ignore everybody else karena kita berpegang teguh kepada pesan yang para rohaniwan itu juga kurang wise. Tapi kalau dasarnya itu kita tahu bahwa ini akan membawa dampak yang sangat besar. Misalnya saya melihat yayasan dari salah satu yayasan tentang Borobudur ini ya. Ini kalau dilihat dampaknya ini luar biasa besarnya untuk masyarakat di sekeliling. Mulai dari grassroots-nya paling bawah, masyarakat di sekeliling Borobudur karena nanti akan menarik tourism dan juga akan punya trickle down effect secara ekonomi karena nanti turis mancanegara bisa datang. Tapi lebih-lebih lagi memberi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai spiritual universal yang bisa memperbaiki kehidupan dan kualitas hidup dari orang-orang yang akhirnya bisa paham Borobudur itu apa misalnya ya. Nah ini di dalam hati saya dukung sekali. Jadi if I were you ya, yes, saya kasih itu ke orang-orang yang butuh. Bahkan di kantor ke kucing liar juga setiap hari saya kasih dan ke binatang dan juga ke ada banyak pegawai. Saya juga ke pegawai juga nggak merasa itu suatu tugas tanggung jawab, itu dari hati saya benar-benar ingin berbagi gitu. Tapi selain itu juga kalau misalnya memang ada a bigger cause yang efeknya sangat besar, itu memang uh, itu juga perlu kita dukung juga. That's great. That's a very good point, Pak Ari tadi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih.
Ya, oke, baik, cukup. Nah, saya rasa mungkin kita cukupkan ini. Rasanya sudah terlalu panjang ya, Pak Guido ya, Bro Guido. Jadi, oke. Ini memang sangat menginspirasi sekali malam hari ini karena ini memang sangat penting bagi untuk kita naik kelas gitu dengan kehidupan kita gitu ya. Mental, spiritual kita ikut bisa bertumbuh. Nah, oke, sebelum diakhiri mungkin Bro Guido bisa kasih closing statement kira-kira ada hal yang disampaikan? Mungkin singkat aja ya, karena udah panjang, saya juga sadar udah malam, udah pada ngantuk. Saya juga tadi malam tidurnya malam sekali I think it was 12:30 atau jam 1 karena ada kerjaan harus selesai. Ya, Uh, tapi mungkin closing statementnya gini aja sih. Um, jangan kita hanya puas dengan uh, kesenangan buat kita sendiri. Cuman potensi kita sebenarnya sebagai manusia adalah menjadi pemberi, menjadi bermurah hati, memberi kasih sayang. That is our nature. Jadi mari kita di sini bersama-sama sebagai bentuk sumbangsih ke negara, ke orang-orang di sekeliling kita, dan demi meningkatkan kebahagiaan dan merubah seluruh dunia sebetulnya, karena dunia kita itu ya dunia yang kita ciptakan di pikiran kita sendiri. Dengan kita, mari kita menggunakan our wisdom dengan kita memberi, membiasakan diri pelan-pelan untuk bermurah hati. That will change your life and it will change the lives of the people around you. Ya, ini akan membuat hidup kita tuh sangat happy, dan mulailah dengan hal yang kecil-kecil, mulailah dengan diri sendiri dan mulailah sekarang. Ya, dan nanti pelan-pelan kita bisa, barometernya adalah kehidupan kita sendiri. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Oke, baik, luar biasa Bro Guido ya. Tak terasa ini 1 jam lebih kita berbicara sudah. Oke, terima kasih Bro Guido. Ini malam hari ini sangat menginspirasi dan tentunya teman-teman sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan juga merasakan gitu ya. Bisa membawa kita untuk naik kelas gitu ya. Nah, untuk berikutnya, teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, silakan tolong di-follow mungkin Instagram kita, Gema Kebijaksanaan, dan juga YouTube kita di Gema Kebijaksanaan, supaya ini seperti tadi Bro Guido katakan, ini sebenarnya langkah kecil dari kita gitu untuk memberikan manfaat bagi teman-teman di sekeliling kita, supaya kita terus setiap minggu di-charge gitu ya, dengan lebih baik, dengan kita mengundang orang-orang yang bisa membantu kita dan menginspirasi, bisa juga untuk selain menginspirasi juga kita mendapatkan insight gitu supaya kita terus hidup kita bertumbuh. Jadi teman-teman bisa follow supaya tiap minggu bisa tahu kira-kira jadwal, dan juga sebarkan hal yang bermanfaat ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kita supaya mereka juga bisa merasakan manfaat dari program-program ini. Baik, Bro Guido dan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita sampaikan malam hari ini. Semoga Anda bisa menjadi lebih baik dan tumbuh dengan lebih baik dan membangun hidup dengan lebih baik, dan tentunya Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali di dalam minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Bro Guido. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya.